dari Mujur Timber Kak ya? Iya. Dari Bulga. dari Sibolga ini? Barus ya? Inilah yang bikin apa itu? Banjir itu? Kurasa nggak ada kaitannya lah ke sana. Hah? Nggak ada kaitannya itu ke sana. Kayu sebesar ini dibawa? Ya berapa ratus? Diameter? Berapa ratus kilometer itu dari? Hah? Berapa ratus kilometer itu dari ya, Benduamas ke Sibolga? Wow. Udah merajalela itu Pak. Miris dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah tuh kayu? Dia bikin salah tuh pohon tuh apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Pencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong gitu aja? Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Di baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu apa ya? Suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Bonarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Rapat kerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi 4 DPR RI hari ini Kamis 4 Desember 2025 berlangsung panas. Banyak anggota DPR, apalagi yang berasal dari daerah yang terdapat banjir bandang di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, meluapkan kemarahannya karena banyaknya kawasan hutan yang rusak akibat eksploitasi korporasi menjadi penyebab bencana. Bahkan seorang anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB, Usman Husin, saking kesalnya bahkan mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mundur karena dia terkesan melemparkan kesalahan kepada para pendahulunya. Dia minta agar Raja Juli kalau tidak sanggup ya mundur saja. Pak Usman Husin, silakan Pak, singkat, padat, to the point. Terima kasih Pak Ketua. Langsung. Pak Menteri, saya to the point aja. Tadi di dalam paparannya Pak Menteri for Aceh, Sumatera. Tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus. Kesian korban jiwa di sana. Kalau saya lihat, Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kenapa saya gitu? Saya ikuti perjalanan Pak Menteri waktu ke NTT. Saya minta Pak Menteri aja ke Mutis, padahal itu bakal akan terjadi seperti Sumatera. Pak Menteri pilih persiar ke Rote. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan yang paparkan tidak sejalan. Pak Menteri lihat nggak? Bencana Sumatera. Seharusnya izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua pohon yang diameter 2 meter bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua, Pak Marjohan,
yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras, karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua, Pak. Jadi seolah-olahnya kita ini ya bisa diakal-akalin semua. Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri, dengan sekali lagi, tolong fokus 3 provinsi ini. Kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu? Mungkin itu yang dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun yang tak kalah mengejutkan adanya temuan fakta di lapangan. Ternyata setelah terjadi bencana masih ada truk-truk pengangkut kayu gelondongan besar yang dibawa dari lokasi bencana di kawasan Sibolga, Sumatera Utara. Video truk-truk yang mengangkut kayu gelondongan yang ini diunggah oleh netizen di akun TikTok itu sengaja ditayangkan oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto pada saat rapat kerja berlangsung. Baik, terima kasih. Saya mau menambahkan sedikit. Bisa ditayangkan. Ada suaranya? Dari Bujur Timur Pak ya? Dari Sibolga ini? Baru ya? Inilah yang bikin apa itu? Banjir itu? Hah? Kayu sebesar ini dibawa? Ya, Diameter? berapa ratus kilometer itu dari? Hah? Berapa ratus kilometer itu dari Bandung Mas ke Sibolga? Wow. Berapa caranya itu Pak? Miris dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah tuh kayu? Dia bikin salah tuh pohon tuh apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Pencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong gitu aja? Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece?
mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana dia lewat di depan muka kita. Ini suatu suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium tuh besok-besok saya hidupin lagi. Tapi dihentikan, nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong. Kita setuju semua ya teman-teman ya. Bu Titi, terima kasih atas motivasi Ibu, peringatan Ibu kepada kami. Sekali lagi ini memang truk yang tadi nampak di mata kita ini betul-betul lelucon sekaligus menghina kami di Kementerian Kehutanan. Insya Allah nanti saya akan tugaskan Pak Dirjen Gakum, tapi tentu juga dengan Satgas PKH kalau bisa betul dicari perusahaannya apa itu, dan harus bisa Pak Dirjen Gakum ya, agar kita saksikan, tunjukkan kepada publik lebih banyak lagi bahwa negara hadir dan ada deterrent effect terhadap orang-orang yang memang melakukan illegal logging selama ini. Tadi Ibu mengatakan 30% dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja, ya harus dikembalikan kalau kita memang ingin bersama-sama menjaga itu dan mencoba melaksanakan secara serius. Jadi saya setuju sekali lagi Pak Sony, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hutan kita. Ya. Saya sudah katakan perintah Bapak Presiden, saya terus terang otoritas tentu ada di saya Pak, tapi saya sebagai pembantu Presiden tidak akan mengatakan sesuatu tanpa ada blessing dari beliau. Ketika tanggal 2 Februari saya mencabut 18 izin PBPH yang ngaur sengaur-ngaurnya. Kita catat ada kategorinya, ada peringatannya, proses segala macam. Mereka punya PBPH tapi membiarkan orang nanam sawit di sana. Mereka nunggu supaya mungkin ada tambang di sana, nanti ada penyelesaian B2B. Saya cabut Pak. 500.000 hektar, setengah juta saya cabut. Atas izin Presiden. Sekarang saya sudah identifikasi sebenarnya bukan pekerjaan karena banjir ini. Sama sekali bukan karena banjir ini. Ini sebuah proses yang panjang dan memang saatnya saya akan melapor ke Presiden. Ada lebih kurang 20 PBPH saya katakan tadi. Yang luasannya sekitar 750.000 hektar. Yang pada saatnya memang harus dicabut. Karena memang tidak melakukan fungsinya seperti yang diperintahkan oleh undang-undang. Moratorium tadi Ibu mengatakan, ya, saya setuju sekali. Ya. Bahkan kalau untuk hutan alam kalau kita cabut sama sekali, monggo ya. Karena memang sekali lagi saya baru menerbitkan 4 PBPH. Saya dianggap, mohon izin Bu Ketua, selama ini saya dianggap tidak melakukan governance yang baik karena banyak izin yang tidak saya keluarkan. Perintah Bapak, saya katakan jaga hutan. Karena kita tahu bisnis menebang itu sudah sunset, tapi kok masih banyak orang yang ingin berbisnis itu. Pasti ada sesuatu. Saya terbitkan 4 PPPH tapi itu untuk jasa lingkungan, justru menanam. Bisnisnya sekarang menanam. Apalagi Pak Presiden sudah menerbitkan Perpres 110 ya, yang memungkinkan nilai ekonomi karbon melalui perdagangan karbon. Yang bisnisnya memang harus berubah Pak, nggak menebang lagi, tapi dengan orang menanam dia mendapatkan sesuatu. Toh masyarakat kita sebenarnya, ya, livelihood masyarakat kita menjaga hutan itu sangat tergantung kepada kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Bagaimana mungkin mereka bisa menjaga hutan kalau mereka kelaparan Pak? Itulah dulu ada program perhutanan sosial yang sekarang menjadi terus kita dorong. Kita dorong Pak Presiden mengatakan 1,4 juta hektar untuk masyarakat adat kita kerjakan. Karena kita tahu bahwa masyarakat adat lah yang paling otentik, yang memiliki tradisi menjaga hutan. Saya terbuka dengan LSM dan teman-teman pergerakan. Saya terbuka sekali lagi. Saya ajak sebuah satgas yang inklusif, ngajak teman-teman Aman, teman-teman Walhi untuk mencoba mempercepat penetapan hutan adat ini. Namun sekali lagi memang pekerjaan banyak sekali. Kita juga diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk tidak mengutuk masa lalu, mikul duur mendam jero. Ya.
Tapi kita belajar dari masa lalu agar tidak terjadi lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian masukan tadi ya. Detail sekali. Bagaimana kita harus tegas illegal logging termasuk Ibu tadi. Tapi kalau polisi hutan kita jumlahnya sekian, kemudian struktur APH kita mohon maaf ya, kita berkawan dengan teman-teman APH, tapi kalau seandainya di bawahnya masih melakukan Ibu katakan tadi ada bintang-bintang tadi, ini gimana nih? Kira-kira memang kita bisa selesaikan hal seperti itu. Ya alhamdulillah sekali lagi dengan Satgas PKH ini dan kami bagian dari situ, ya, banyak sekali yang memang bisa kita lakukan termasuk misalkan melakukan reclaim ya, menghadirkan kembali Taman Nasional Tesonilo kita yang menjadi rumah Domang dan kawan-kawannya tersebut. Saya kira bukan hanya Titik Soeharto yang marah, kita pun melihat ada truk membawa gelondongan kayu dari pohon yang sangat besar dan usianya diperkirakan puluhan bahkan sangat mungkin ratusan tahun, apalagi dari daerah bencana itu pasti sangat marah. Enggak dari daerah bencana pun kita pasti marah karena kita tahu dampaknya akan seperti itu ya, membuahkan bencana tadi. Bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini kan disebabkan adanya deforestasi atau penebangan hutan secara brutal di beberapa kawasan yang harusnya kelestariannya dijaga. Ini kan di kawasan Batang Toru ya, Sungai Batang Toru yang ini kan menjadi salah satu sumber kehidupan di kawasan itu, ini hutannya ditebang secara ugal-ugalan. Kalau kita menyimak percakapan antara si perekam video dengan supir truk pembawa kayu gelondongan tadi, semula supir mengaku bahwa dia membawanya dari Sibolga dan ini kan kawasan yang termasuk terdampak sangat parah dalam bencana. Namun ketika menyadari itu dia kemudian meralatnya dan menyatakan bahwa itu berasal dari Barus, itu ratusan kilometer dari kawasan bencana, kata dia seperti itu. Barus atau ini kecamatan Barus itu berada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Bersama Sibolga dan Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah kan termasuk wilayah yang paling menderita akibat banjir bandang itu. Bencana tersebut juga menimpa warga di Kecamatan Barus. Saya mendapatkan foto-foto di akun Facebook Tanggap Bencana Kabupaten Tapanuli Tengah, itu timnya tengah menyalurkan bantuan beras ke Kecamatan Barus untuk para korban bencana. Jadi sudah seharusnya Raja Juli Anton itu juga merasa tidak tadi menghina tapi terhina ya. Karena itu sama saja dengan menampar wajah kementerian yang dipimpinnya. Sementara bagi kita apalagi rakyat di daerah bencana, video itu jelas membuat miris dan sekaligus marah seperti diekspresikan oleh Titik Soeharto. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.